Halo, di sini kita akan belajar tentang perempuan. Bagaimana kita bisa menjadi seorang perempuan yang menikmati keberadaan kita sebagai seorang perempuan. Dan ternyata perempuan itu diciptakan secara khusus, berbeda dari laki-laki. Bagaimana kita bisa menikmati diri kita sebagai seorang perempuan? Banyak kali perempuan itu tidak menghargai dirinya sebagai seorang perempuan. Dia ingin menyangkal dirinya sebagai seorang perempuan. Dia merasa depresi sebagai seorang perempuan. Bahkan banyak perempuan yang merasa bahwa dirinya tidak memiliki peran apa-apa, tidak berguna, hidupnya hampa, dan akhirnya perempuan itu menjadi lemah. Sebenarnya perempuan itu adalah makhluk yang istimewa yang diciptakan oleh Tuhan. Ketika Tuhan selesai menciptakan alam semesta selama 5 hari, di hari yang keenam Tuhan menciptakan manusia. Yang pertama yaitu Adam. Waktu Tuhan melihat Adam, Tuhan berkata, "Tidak baik kalau Adam itu seorang diri saja. Baiklah kita menjadikan seorang penolong bagi Adam." Dan perkataan Tuhan ini ditulis di dalam bahasa Ibrani. Kata-kata di dalam bahasa Ibrani itu selalu memakai kata-kata yang spesifik untuk menunjukkan sebuah benda, sebuah makhluk, sebuah tempat. Dan ketika Tuhan menciptakan perempuan, dikatakan, "Baiklah kita menjadikan seorang penolong." Dia menggunakan kata Ezer dalam bahasa Ibrani. Ezer artinya seorang penolong. Dan ternyata Tuhan menyatakan dirinya adalah sebagai penolong, memakai kata Ezer. Perhatikan di awal tadi saya sudah jelaskan bahwa setiap kata yang digunakan di dalam bahasa Ibrani itu selalu menunjukkan benda, makhluk, tempat secara khusus. Bagaimana selengkapnya Tuhan menyatakan dirinya sebagai seorang penolong? Tuhan adalah penolong, Ezer, dan perisai kita. Maka jiwa kami menanti-nantikan Tuhan, karena Ia juga penolong, Ezer, kami dan perisai kami. Maka kita berharap kepada Tuhan, Dialah penolong, Ezer, dan pembela kita. Wow, keren kan? Ternyata perempuan itu diciptakan Tuhan sebagai Ezer dalam bahasa Ibraninya, penolong, dan Tuhan menyatakan dirinya adalah Ezer, penolong bagi umatnya. Jadi Tuhan menciptakan perempuan itu memiliki tujuan yang khusus, tujuan yang istimewa. Saya mau jelaskan dengan sebuah analogi tentang tujuan menciptakan suatu benda. Di sini ada remote AC, di sini ada jepitan rambut. Fungsi dari kedua benda ini berbeda-beda. Remote AC fungsinya untuk mengoperasikan AC, sedangkan jepitan ini fungsinya adalah untuk menjepit rambut. Masing-masing benda ini memiliki fungsi yang berbeda, dan orang yang menciptakan kedua benda ini memiliki tujuan. Seandainya remote AC ini saya pakai untuk menyisir rambut, apakah bisa? Tidak bisa. Seandainya jepitan rambut ini saya pergunakan untuk mengoperasikan AC, apakah bisa? Tentu tidak bisa. Mengapa? Karena kedua benda ini memiliki fungsi yang sudah ditetapkan oleh penciptanya. Tuhan menciptakan kita, manusia, memiliki fungsi yang berbeda-beda. Laki-laki dan perempuan. Perempuan fungsinya adalah sebagai seorang penolong. Apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang penolong? Banyak hal, dimulai dari menolong orang-orang di sekitar kita. Menolong dalam hal apa? Menolong mereka supaya mereka berfungsi dengan benar sesuai dengan Tuhan menciptakan mereka. Di masa sekarang, banyak perempuan yang tidak menyadari akan betapa penting dirinya karena dia fokus kepada apa yang orang-orang katakan tentang dirinya, apa yang orang-orang perbuat terhadap dirinya, dan pandangan-pandangan tentang perempuan oleh lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Perempuan itu larut di dalam kesedihan.
Bahkan perempuan itu menyangka dirinya sebagai seorang perempuan dan ingin mengubah jenis kelaminnya, merasa hampa, merasa hidupnya tidak berarti, akhirnya tidak berfungsi sebagai penolong oleh karena dia dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh budaya, dipengaruhi oleh media sosial, dipengaruhi oleh stigma-stigma tentang perempuan. Bagaimana pandangan Tuhan tentang manusia ciptaannya? Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga dan mulia dan aku mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Wow, Tuhan itu adalah pencipta segala-galanya. Dia yang menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya dari tidak ada menjadi ada. Dia maha kuasa, dia maha besar, dia maha adil, dia maha kasih, dia maha segala-galanya. Dan pribadi itu yang mencintai saya, mencintai kamu juga. Wow, tidak ada yang bisa menggantikan hal itu. Seharusnya ini kita ingat selalu. Ketika kita merasa hampa, ketika kita merasa tidak berdaya, ketika orang-orang berkata kita tidak berarti, tidak berharga, tetapi di mata Tuhan kita berharga. Dan mari kita pegang apa yang Tuhan katakan, sehingga kita tidak tergoyahkan, sehingga kita tidak terpengaruh apapun yang dunia lakukan terhadap diri kita. Salah satu bukti bahwa Tuhan memandang kita berharga, memandang kita mulia, dan mengasihi kita adalah dengan menciptakan kita sebagai seorang perempuan, yaitu sebagai Ezer, penolong bagi orang-orang di sekitar kita, agar mereka juga bisa hidup di dalam tujuan Tuhan menciptakan mereka. Kita berharga, kita mulia, dan Tuhan mengasihi kita, mengagumkan kasih Tuhan buat kita. Mari kita mengingat hal ini dan melakukan fungsi kita sebagai seorang penolong. Kita ini manusia, pasti suatu waktu kita ada kelemahan, suatu waktu kita mungkin merasa lelah, suatu waktu kita mungkin merasa tidak mampu. Tetapi tadi Tuhan sudah menyatakan dirinya sebagai Ezer, penolong umatnya. Tuhan adalah penolong kita. Tuhan adalah penolong setiap perempuan untuk dia bisa berfungsi menjadi seorang penolong. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dia tidak pernah ingkar janji, dia selalu menepati kata-katanya. Selamat berfungsi sebagai penolong orang di sekitar kita, untuk mereka menjalankan fungsi mereka sesuai dengan Tuhan ciptakan. Sampai jumpa.